bagaimana sih kita bisa menjadi fasilitator, bagaimana sih kita semua bisa menjadi agent of change supaya awareness mengenai anak-anak kebutuhan khusus ini bisa terbangun lebih dan lebih lagi ke depannya. Sehingga terciptalah parenting talk yang kali ini yang mungkin di luar dari kebiasaan parenting talk yang pernah saya selenggarakan sebelumnya. Dan hari ini akan menjadi hari yang sangat istimewa karena kita akan berbicara dengan orang-orang yang saya kira memang tepat untuk saya undang dan berbicara di depan pada siang hari ini. Dan kita akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengembrace the colors and the perspective yang tercipta dari anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dan saya tidak akan berlama-lama karena saya akan memanggil yang pertama adalah seseorang yang begitu saya kagumi. Saya sudah mendengar banyak sekali cerita mengenai seseorang yang akan saya panggil ini. Beliau adalah founder dan director dari LSPR dan merupakan founder juga dari Autism Center. Memiliki seorang anak yang juga penyandang autis. Tidak lama-lama saya akan memanggil Ibu Prita Kemalgani. Tapi saya senang sekali bisa mengundang Ibu di sini karena saya kira semua juga tahu ya di sini bahwa Ibu Prita ini berkecimpung di dunia pendidikan itu sudah berapa tahun Ibu? Sudah 26 tahun. Sudah 26 tahun. Dan sekarang anaknya usia berapa ya Bu ya? Anak saya ada 3, yang pertama umurnya 24 tahun, yang kedua 18 tahun, dan yang terakhir yang autistik dia 14 tahun. Oke. Nah satu hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Bu kalau menurut Ibu ya berbicara mengenai anak-anak berkebutuhan khusus, pastikan Ibu juga sudah banyak sekali menggali dan research lebih dalam mengenai stigma masyarakat. Apa bedanya ketika 14 tahun yang lalu gitu ya, ketika pertama kali mungkin orang belum se-aware sekarang, dunia pendidikan juga belum mungkin belum seterbuka sekarang. Bagaimana menurut Ibu dari stigma masyarakat? Iya, kalau sekarang memang terutama di Indonesia ya penerimaan masyarakat tentang orang-orang berkebutuhan khusus sudah jauh lebih baik. Nah, tapi kalau dulu orang mengira bahwa kalau punya anak autis atau anak-anak yang kurang daripada anak-anak lain, oh itu karma, itu hukumannya atau banyak hal ya. Dan juga anak-anak berkebutuhan khusus seperti autistik itu kan sangat aktif sekali. Dan mereka sangat fokus dan pekat seperti terhadap suara, cahaya, kemudian movement ya, gerakan-gerakan. Nah sehingga dia merasa terganggu dan banyak orang berpikir wah ini anak ini gangguan jiwa gitu ya. Atau anak ini bandel sekali. Padahal sesungguhnya dia itu juga struggling ya. Mesti kita saat ini kalau kita mungkin hanya mendengar pembicaraan saya dan Mbak Andin atau mungkin ibu yang berbisik, kita hanya mendengar seperti itu. Tapi kalau orang-orang dengan autistik yang sangat peka pendengarannya bisa mendengar bunyi kipas angin ini, kemudian mendengar juga suara klakson mobil di luar. Jadi sehingga penuh sekali di dalam pikirannya dan juga di dalam pendengarannya. Tentu pasti ada efeknya dari itu, dari perilakunya dia. Gitu. Jadi sebenarnya mereka ini memang lebih peka ya Bu ya? Sangat peka. Sangat peka. Perasaannya pun juga, jadi ketika kita memandang terus kita sudah merasakan waduh nih kok anak kayaknya gimana ya. Dia udah langsung terasa ya. Atau anak-anak kecil melihat dia seperti apa, nah itu pasti dia cepat terasa, sangat sensitif sekali. Iya. Tapi memang akhirnya dari kepekaannya tersebut memang kelebihan maksud saya kelebihannya tuh memang lebih banyak juga berarti ya. Iya, tapi kepekaannya itu kadang membuat dia menjadi menjadi bermasalah gitu Mbak Andin. Jadi itu ada 3, jadi gerakan juga ada bermasalah dengan sensorinya. Jadi kadang-kadang kalau mau ngambil barang itu kelihatannya seperti kasar, padahal sesungguhnya dia ingin merasakan itu. Jadi gravitasi itu sendiri. Terus kalau jalan itu juga sepertinya kakinya tuh kan nggak napak. Jadi dia kayaknya pengen bluk-bluk gitu. Nah orang berpikir ini kok
anak kayak gini gitu ya. Nah padahal sesungguhnya dia ingin merasakan injakannya itu karena dia tidak seperti kita gitu. Ini. Jadi sebenarnya sangat dibutuhkan awareness kita mungkin sebagai orang Iya. tua, sebagai masyarakat juga harus tahu gitu ya. Tidak hanya sekedar melabeli atau menjudge kok Iya. anaknya jalannya kasar sekali atau memegang sesuatu kasar kok ngomongnya Iya. teriak-teriak gitu ya. Iya. Tapi mungkin ada sesuatu di balik itu. Nah kalau kita sebagai masyarakat juga ingin tahu sih Bu sebenarnya mengenai inklusivitas ini. Bagaimana sih apa yang bisa masyarakat lakukan jika ingin terlibat dan mengambil bagian untuk membuat apa ya mendukung mereka lah dan membuat keadaannya menjadi lebih baik dan lebih nyaman untuk anak-anak Iya. berkebutuhan khusus. Ini adalah bahagian dari kepedulian masyarakat terhadap orang-orang berkebutuhan khusus. Orang-orang berkebutuhan khusus, khususnya autistik, they are voiceless. Apalagi seperti anak saya, dia nonverbal. Jadi dia nggak bisa menyatakan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, dan juga apa yang ingin dia ungkapkan. Nah, dengan kepedulian kita ini kita bisa membantu mereka. Jadi become the agents of change atau to become to help to become the voice of the voiceless. Ya. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini tadi kalau dipahami, diterima sehingga masyarakat bisa menerima, mereka juga menjadi punya hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Misalnya di kolam renang. Kalau temannya paham bahwa anak ini temannya ini berkebutuhan khusus dan orang tua lain juga paham sehingga ibunya juga akan merasa nyaman untuk membawa anaknya ke tempat bermain, ke tempat ice skating, tempat berenang. Nah, mengapa anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa menikmati? Karena ekosistemnya, ya masyarakat kadang masih melihatnya seperti apa atau kalau dia bertingkah atau dia tantrum membuat orang lain menjadi takut. Terus juga di ulang tahun ya kadang-kadang nanti bisa aja ada kehebohan ya sehingga membuat orang jadi nggak nyaman ya. Anak saya juga pernah ada teman suami saya, sahabat kita sangat dekat sekali, selalu bilang kalau nanti ulang tahun Reisha datang dong. Akhirnya saya dengan berbagai latihan karena dia nonverbal, dikondisikan dulu. Nanti Reisha mau pergi ke ulang tahun, nanti ulang tahunnya seperti ini. Nah nanti Reisha ada balon, ada teman-teman, potong kue, ini udah semua di ini. Pada hari hanya dia begitu exciting, loncat-loncat, terus anak-anak kecil dikasih makanan yang spesial, orang tua makan bakso, makan soto. Dia nggak mau makanan yang anak-anak itu, kepinginnya karena dia diet kan, jadi dia pergi pengen ke tempat yang ada bakso tadi. Karena lama anak-anak kita kan yang special need ini nggak punya waiting skill, jadi problemnya di waiting skill. Karena kelamaan dia maksudnya mau nyomot bawang goreng karena hobinya makan bawang goreng. Tapi bawang goreng itu tumpah gitu kan. Langsung semua orang berpikir waduh bandel banget nih anak ya. Terus saya juga gak enak sama yang punya pesta. Berarti itu penting sekali ya Bu dalam arti bagaimana masyarakat itu bisa melihat dan memahami sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus dari sedini mungkin. Jadi mungkin dari anak-anaknya masih usia balita kalau bisa mungkin bisa dikenalkan gitu dengan anak-anaknya teman-teman yang lain yang mungkin punya kebutuhan khusus sehingga melihat anak-anak berkebutuhan khusus ini sebagai bagian dari masyarakat bukan orang yang tidak normal gitu katakan begitu. Iya, sama ini Mbak Andin yang penting juga keluarga ya, tante, om, sepupu ya, itu oma, opa, mbah gitu ya, itu semuanya juga harus paham. Juga harus bisa menerima karena kan sebenarnya selain orang tua ya mungkin ibu bapak yang punya pengalaman hidup dengan orang autistik di rumah kita bisa paham lah bagaimana rasanya. Nah itu juga bisa dirasakan oleh sibling dari anak-anak autistik apalagi kalau dia satu sekolah ya terus nanti sepupunya juga akan membicarakan dan segala macam. Nah jadi kalau dari sejak awal sepupunya, tantenya, omnya
keluarga besar dikenalkan, dipahami, dan dia menjadi bahagian, itu juga siblingnya juga menjadi lebih apa ya, dianya juga diterima dan siblingnya juga merasa lebih nyaman gitu. Baik, wah inspiratif sekali ya. Saya baru pertama kali dengar Bu soalnya mengenai hal ini. Nah kalau menurut Ibu bagaimana ekosistem pendidikan dari cara Ibu sebagai penggerak pendidikan, karena ini kan bisa menjadi fondasi yang kuat ya supaya membuat di masa depan hal ini menjadi semakin baik lah khususnya di Indonesia ya, karena saya rasa di Indonesia walaupun sekarang sudah mulai bergerak membaik, tapi memang kalau dibandingin di beberapa negara di luar sana yang memang sudah punya wadah gitu ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus masih jauh kita. Apa yang menurut Ibu bisa menjadi bagaimana ekosistem pendidikannya? Nah, ekosistem yang penting pertama disiapkan dulu lembaga itu sendiri. Jadi stafnya itu, staf pengajar, staf di sekolah itu paham bagaimana orang-orang berkebutuhan khusus. Itu nomor satu. Sebelum kita menerima orang-orang berkebutuhan khusus. Sekarang pemerintah mewajibkan sekolah itu harus inklusi. Oke, inklusi, tetapi harus disiapkan dulu ya. Nah, kemudian setelah staf dan para pengajar, manajemen, baru kemudian student yang lain. Itu penting sekali untuk memahami teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Sehingga tidak ada bully tapi justru memotivasi. Satu sekolah ya, kalau ada anak-anak berkebutuhan khusus itu justru sebenarnya lebih baik buat mainstream student. Karena mainstream student akan mempunyai rasa empati. Dia lebih memahami bahwa di dunia ini gak semua orang seperti mereka. Ada orang lain yang bisa mereka rangkul, tadi Mbak Andin bilang embrace, yang mereka rangkul, dan sesungguhnya di dunia ini apapun yang kita lakukan itu nikmatnya pada saat kita bisa membantu orang. Nah, jadi anak-anak ini kalau dari kecil sudah ditanamkan rasa kasih sayang, merangkul tadi, kenikmatan membantu, kenikmatan menyayangi orang lain, itu insya Allah sampai dia besar itu akan tumbuh dengan lebih baik. Dan otomatis lingkungan itu, institusi itu akan terlihat itunya vibrant of love-nya di dalam tempat itu menurut saya. Wah Ibu, saya terharu sekali. Ternyata memang kita sebagai bagian dari masyarakat perannya memang sangat luar biasa besar. Dan tadi juga saya terharu dengan statementnya yang terakhir. Bagaimana sebenarnya ya selain dari lembaga, selain dari sekolah yang memang sudah menyatakan siap untuk inklusi gitu ya. Tapi ternyata dengan inklusi ini memang gunanya adalah untuk student-student yang lain. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa empati dari sejak dini. Karena memang kalau nggak sejak dini agak susah ya Bu ya. Kalau ujuk-ujuk udah tiba-tiba dewasa terus harus nerima gitu. Nah ini ide yang sangat baik sekali. Semoga banyak sekali orang yang mendengar sehingga bisa menerapkan hal-hal ini di dalam kehidupannya. Juga tadi ada poin yang sangat menarik yaitu voice of the voiceless. Karena memang esensi kita hidup di dunia ini kan adalah untuk bermanfaat buat orang yang lain ya. Jadi kalau ada orang lain yang memang tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi suara batinnya, mungkin kita bisa membantu menyuarakannya gitu ya Bu ya. Kira-kira begitu ya. Iya. Baik, mungkin nggak lengkap juga Bu kalau misalnya kita nggak melihat Ibu udah memberikan sudut pandang dari seorang penggerak pendidikan, tapi di sini juga saya akan mengundang Ibu Ernim Ilyas selaku orang tua dari seorang anak yang menyandang disabilitas. Ibu Ernim ini memiliki seorang anak tadi hadir juga namanya Adi. Adi ini sekarang adalah dia udah lulus dari IPB, usianya 23 tahun dan wah ini banyak sekali ceritanya tapi saya undang dulu deh Ibu Ernimnya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Iya, Andin. dari tadi saya udah berusaha membacakan Adi ini apa aja ternyata banyak banget Bu. Ibu Ernim punya seorang anak, dua orang anak dan Adi ini adalah anak kedua ya. Anak kedua usianya 23 tahun. Dari tadi pagi saya ketemu senyum terus anaknya. Enggak berhenti-berhenti senyum.
terus ngeliatin saya terus lagi. Tuh kan, malu-malu. Jadi Adi ini ada lulusan dari IPB dan SMA-nya waktu itu di SLB ya Bu ya. SLB. Kemudian udah beberapa kali menang Special Olympic. Jadi selain memang jago di bidangnya dan di universitas yang oke gitu ya. Special Olympic waktu itu dapat medali emas untuk lompat jauh, lari, tolak peluru se-Asia Pasifik di Canberra. Di Canberra dan dapat dapat penghargaan dari Presiden SBY waktu itu. Kemudian sempat juga dapat perunggu waktu itu di Newcastle. di Australia ya waktu itu ya, Australia. di Australia. Oke, padahal Adi ini waktu usia 3 tahun, Ibu Ernim tuh baru aja tahu bahwa anaknya adalah Down syndrome. Jadi ketika Down syndrome itu memang anak-anak Down syndrome kalau saya nggak salah itu IQ-nya memang di bawah 70. Di bawah 70, tapi menurut Ibu Ernim semuanya tuh bisa diasah. Karena memang dengan kegigihan Bu Ernim mengasah kebisaan anaknya gitu ya, kemampuan anaknya sampai akhirnya bisa masuk IPB. Ya Allah, tepuk tangan sekali lagi. Ini akan menjadi cerita yang sangat inspiratif Bu. Tapi ya saya penasaran Bu, kalau waktu itu Adi kan sekarang 23 tahun. Waktu Ibu tahu Adi itu Down syndrome berarti usianya baru 3 tahun. 3 tahun tuh 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Apa perasaan Ibu pada saat itu? Waktu Adi baru lahir itu memang belum divonis Adinya Down syndrome. Tapi memang pada saat itu Adi memang sudah dibilang sama dokter mungkin anak ini ada kelainan tapi disarankan untuk periksa lebih lanjut biar lebih tahu detailnya kemana gitu ya. Jadi kira-kira ya lebih kurang 2 tahun yang ke depannya saya periksakan secara lengkap di Rumah Sakit Cipto, yaitu mulai dari periksa jantung, paru, dan telinga semuanya saya periksakan. Ternyata di sana normal, nggak ada kekurangan apa-apa. Biarpun di pendengaran pun di jantungnya bagus. Di situ saya sarankan anak saya itu udah umur sekitar setahun lebih lah, belum bisa mengeluarkan kata apa-apa, belum bisa berbicara dan belum bisa berjalan gitu, berlari gitu kan. Terus akhirnya ada saran dari medis juga, saya periksa kromosom. Ternyata waktu hasil kromosom dinyatakan ada kelebihan 1 kromosom. Berarti Adi ini di situ baru divonis Adi penyandang Down syndrome. Gitu. Di saat saya tahu bahwa anak saya Down syndrome, ya orang tua mana ya yang tidak merasa anaknya divonis kekurangan dengan Down syndrome karena tidak bisa berbicara apa. Jadi waktu itu memang saya merasa kacau atau berpikiran yang macam-macam gimana anak saya ini ke depannya. Tapi pikiran itu akhirnya kan saya berdiskusi sama keluarga, waktu itu masih ada papahnya ya, kita berembuk sama keluarga bagaimana ke depannya Adi ini, kita tidak mungkin bisa berlarut tetap bahwa dia kekurangannya ini sampai di sini tidak mungkin. Kita cari jalan keluarnya bagaimana si Adi ini bisa untuk ke depannya. Kita kumpulkan keluarga yang mungkin Ibu Prita tadi juga bilang kita harus kompak dulu sekeluarga, kita panggil mungkin sepupu atau apa bagaimana untuk menanggulangin anak ini. Akhirnya saya dapat banyak ya cari tahu info-info bagaimana, udah banyak yang mendukung, saya tidak diam begini aja, saya harus bertekad bagaimana membimbing Adi ini untuk ke depannya. Tidak tinggal di sini aja. Setelah saya tahu dengan hasilnya itu, ya akhirnya dengan perpanjangan waktu ya saya bingung kalau mau disekolahkan nanti di mana. Saya nggak tahu Mbak, anak berkebutuhan khusus ini ada sekolah SLB, awam deh saya 23 tahun yang lalu itu. Nggak tahu harus dididik di mana ini anak, atau di kemana kan. Akhirnya saya cari-cari sampai saya untuk mengatasi saya ajak ke rumah sakit sampai dia speed terapi, fisioterapi saya jalanin semua. Setiap saat, padahal waktu itu saya bekerja, saya
tapi saya selipkan fokus buat Adi. Akhirnya setelah umur 3 tahun perpanjangan jalan Ari, dia tuh kan harus ada masa pendidikan nanti bagaimana nih Adi ke depannya. Akhirnya lama dengan perpanjangan waktu Adi udah berlanjut umur sampai 5 tahun. Saya harus cari sekolah nih. Saya bilang bagaimana kelanjutan buat Adi nanti. Saya cari sekolah nih. Saya tanya-tanya. Kebetulan ada tetangga saya, dia anaknya bukan Down syndrome tapi berkebutuhan khusus sekolah di SLB. Saya tanya SLB-nya di mana. Ketika itu waktunya mungkin nggak jauh juga dari rumah. Saya datang nih itu SLB, waktu itu umurnya baru 5 tahun. Saya datang nih itu sekolah. Waktu pertamanya memang sekolah belum menerima, katanya masih kecil, nanti ibu tunggu dulu, dibilang gitu kan. Akhirnya saya titip aja dulu Bu, mau di sekolah bagaimana titip dulu, saya bilang. Akhirnya sekolah itu dari umur 5 tahun, dia diterima, saya titip lah di sana. Saya titip di sana ya antar jemput lah, fokus kita orang tua harus dominan di sana Mbak. Itulah peran orang tua. Tapi banyak rintangannya waktu sekolah Mbak. Waktu sekolah yang paling terpukul juga saya, dia waktu sekolah, baru sekolah 5 tahun umurnya, ketabrak lagi Mbak di luar sekolah. Ketabrak mobil di depan sekolah, nggak tahu, sampai patah. Adi ini pernah ketabrak mobil dibawa lari oleh yang nabrak waktu itu. Nggak ada yang tahu. Dibawa lari oleh pakai orang mobil yang nabrak. Maksudnya untuk dibawa ke rumah sakit? Enggak, dibawa kabur rencananya. Ya tapi alhamdulillah Adi ini nyawanya udah 2 nih Mbak. Ada 2 gitu. Terus akhirnya ada pedagang yang bilangin bahwa Adi ketabrak, Adi dikejar, alhamdulillah Adi ketemu. Jadi orangnya memang tadinya enggak bertanggung jawab, akhirnya ya tangan jalanin. Alhamdulillah Adi bisa sekolah dan bisa, ini cerita saya cerita sedikit pengalaman gitu ya. Dengan liku-liku kayak begitu akhirnya dalam perjalanan sekolah dilihat Adi, ada salah satu gurunya ngomong ke saya, Bu, Adi ini kayaknya dia di olahraga bisa, kata dia bilang gitu kan. Jadi Bu ada suatu wadah namanya Soina Special Olympic Indonesia. Dia latihannya itu di Rawamangun Bu. Kalau ibu mau bersedia antar anak ibu ke sana, tapi itu bukan tanggung jawab sekolah tadinya, harus orang tua langsung gitu kan. Saya minta alamatnya waktu itu, ya alhamdulillah waktu itu tahun 2002 Mbak, berarti dia baru berumur 8 tahun. Saya bawa ke Special Olympic Indonesia Soina di Rawamangun. Di situ latihan memang khusus untuk olahraga. Di situ baru saya tahu, bingung Mbak tadi, di situ khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus yang tunagrahita. Yang tadi saya bilang di Soina tunagrahita yang IQ-nya di bawah 70. Jadi anak yang di situ pelatih-pelatih dari Special Olympic Soina itu Mbak, dia itu memang fokus padahal dia nggak punya anak ya. Yang sebagai anak berkebutuhan khusus, tapi dia fokus untuk menghadapi anak kita. Orang lain aja bisa fokus untuk mengajarin anak kita, apalagi kita orang tuanya. Cuman mengantarin dan menungguin dia di sana. Jadi dengan perpanjangan waktu si Adi di sana baru setahun diajarin melompat di Special Olympic itu dengan cara, karena itu kan masih low ya Mbak ya, umur segitu. Terus ya udah kita harus sabar aja melihat dia latihan atau gimana gitu kan. Karena tujuan kita dia di sana kan bisa bersosialisasi kan. Terus akhirnya setelah dia berlanjut dengan berapa kali latihan, memang udah bertahun Mbak masanya. Akhirnya Adi ini diikutkan lomba. Pelan-pelan diikutkan lomba. Waktu itu pertama kali aja anak ini diikutkan lomba, dia kan berkompetisi, ada lawannya sini. Dia menungguin Mbak. Kalau kita kan lari gitu kan. Begitulah pelatih dari Special Olympic itu, dia lari, dia lihat dulu, ini lihat temannya dulu. Kalau teman belum datang dia belum lari. Kan dia belum tahu motivasi untuk dia tuh harus
mau ngejar juara kan enggak, dia enggak nunggu temannya belum jalan gitu kan. Jadi kan harus kita kode dulu dia. Lari ya baru lari. Tapi alhamdulillah baru pertama dia dilombakan di sana, alhamdulillah dapat medali. Pertama perunggu dulu. Jadi udah banyak di cabang lari dia ikut, di lompat jauh dia ikut, sepak bola juga ikut. Ya, tapi lama prosesnya, memang proses anak ini dilatih dengan cara berulang-ulang. Memang lama prosesnya, akhirnya ya, dia di Soina itu. Lama kelamaan dia banyak dapat medali, dapat berlomba lebih jauh lagi. Pertama diikutkan ke Pornas tingkat nasional. Pertama dah dapat di tingkat daerah, dan menang di tingkat daerah, akhirnya dia ikut ke tingkat nasional. Tingkat nasional itu waktu pertama tahun 2010 itu diadakan di Jakarta. Nah, waktu itu Adi ikut. Kemudian berapa kali, setiap tahun tuh ada kompetisi. Di Soina itu setiap tahun tuh ada kompetisi, Mbak. Yang di Tunagrahita tuh anak autis juga ada, Mbak Prita. Tapi anak autis mungkin yang bukan terlalu hiper gitu. Jadi di Tunagrahita itu bisa bergabung anak berkebutuhan khusus. Autis bisa, Down syndrome bisa, anak yang high ability bisa gitu. Yang cuman berkekurangan di ininya aja bisa. Nah, bisa bergabung di situ. Yeah. Akhir kata, si Adi udah banyak mengantongi medali-medali di Special Olympic Indonesia mulai dari tingkat daerah, wilayah, nasional maupun tingkat internasional. Di samping dia aktif di Soina, bidang kuliah pun jalan. Karena dia berprestasi di Soina, akhirnya dia dapat tawaran. Waktu itu baru lulus di SMA, ada info bahwa rumah kampus program diploma IPB Bogor menerima mahasiswa, diutamakan buat anak-anak yang berkebutuhan khusus yang berprestasi. Yang di Soina waktu itu saya dapat info dari Soina. Akhirnya saya coba, tapi saya berpikir bisa nggak ya Adi ini kuliah, karena dia nggak bisa berkomunikasi, tapi dia bisa menerima. Feedback baliknya kurang gitu kan, artikulasinya nggak jelas. Terus akhirnya saya lalui dengan syarat-syarat yang diminta. Adinya dites, diwawancara, pun saya juga diwawancara. Ya alhamdulillah Adi diterima kuliah tahun 2015 di IPB. Jadi Adi itu kuliah saya antar, Mbak, tetap saya dampingin. Pagi subuh bangun, kejar Adi mau kuliah jam 8, naik kereta ke Bogor. 3 tahun lamanya, Mbak. Alhamdulillah, ya mungkin ada prestasi Adi juga. Maret 2018 Adi sidang. Lulus, kemarin 23 Agustus Adi sudah diwisuda. Baru diwisuda di IPB. Tapi ibu-ibu semuanya jangan khawatir. Adi pun tidak bisa berbicara dengan IQ-nya yang rendah. Kalau diasah, diikutin. Itu pegang peranan banget tuh orang tua. Pasti bisa, insya Allah. Jangan khawatir, pasti bisa. Saya yakin. Karena saya udah membuktikan Adi udah bisa. Sampai sekarang saya masih berikhtiar. Adi itu karena belum bisa bicara ini kan. Ya akhirnya tetap speech therapy ada di tempat saya, enggak begitu jauh. Les baca usia dini. Saya masukin, Mbak. Sampai sekarang saya masukin di mana dia bisa. Anaknya PD-nya tinggi, Mbak. Walaupun dia nggak bisa bicara, tapi PD-nya minta ampun kalau si Adi. Itu yang sangat saya salutkan buat si Adi. Itulah si Adi yang prestasi terakhir lagi saya cerita Adi. Baru minggu kemarin saya dapat info si Adi salah satu tim yang terpilih ikut World Summer Game di Abu Dhabi tahun depan. Insya Allah, mohon doanya semoga Adi bisa. Di cabur bowling. Di cabur bowling. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Ya, itu
prestasi Adi yang udah. Tapi itu Mbak, intinya orang tua pendamping harus pegang peranan. Itu yang udah saya buktikan buat Adi. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Enim. Iya, jadi memang saya yakin juga sih Bu bahwa memang kita sudah dipasang-pasangkan ini anaknya, yang seperti ini orang tuanya, itu memang sudah dipasangkan sama yang di atas, memang nggak salah pilih juga gitu ya. Memang ibu yang gigih itu akan selalu menghasilkan anak-anak yang berhasil gitu. Dan Ibu Ernim ini adalah salah satu inspirasi juga pastinya untuk para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus di luar sana, mungkin yang anaknya masih pada kecil-kecil gitu ya, masih belum tahu bagaimana sih nanti anaknya akan bisa seperti apa ke depannya, misalnya akan berpotensi, apa sih potensi yang dimiliki oleh anak saya gitu. Tapi kita lihat sendiri bagaimana perjuangannya Bu Ernim hingga hari ini dan mungkin masih akan sampai nanti-nanti ya Bu ya. Sampai nanti dan nggak akan berhenti kayaknya Bu ya, karena memang pasti di luar semua medali yang memang sudah didapatkan oleh Adi, pasti ada aja batu-batu kerikilnya sampai batu-batu besarnya mungkin ya Bu ya. Iya. Ada emosi yang naik turun di situ. Iya. Ada kalanya juga Adi misalnya harus mengalami sesuatu gitu, tapi Iya. orang tua yang menguatkan ya. Mungkin saya bisa ngobrol sedikit dengan Adi. Bu Eni mau membantu saya untuk ngobrol. Katanya Adi punya sebuah produk ya? Apa? Produknya apa tuh? Nanas. Selai nanas. Ya. Adi baru aja bikin selai nanas dan Adi jual. Awal. Dijual, wow, udah bisa cari duit juga dong Bu. Berarti bisa aku Boleh. lihat nggak? Kayak apa sih? Oh, ada selai nanas sama ini adalah Sirup rosella jahe. sirup rosella jahe. Ini adalah hasil karyanya Adi. Iya. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Boleh boleh buat aku nggak? Boleh. Boleh. Aduh manis sekali Adi, thank you. Nah ini adalah salah satu hasil karyanya Adi, yaitu adalah selai nanas dan rosella jahe. Di sini mereknya adalah Adi produk. Adi Produk. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Nanti akan saya cobain ya. Iya. Ternyata memang kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol waktu opening acara pameran ini, banyak mungkin yang kayak punya anak atau adik berkebutuhan khusus di tahun, khususnya di tahun yang sudah lama ya, udah lahir tahun 70-an gitu misalnya. Karena mungkin keterbatasan informasi akhirnya menjadikan mereka itu sekarang tumbuh menjadi bayi besar gitu. Maksudnya dalam arti nggak tumbuh dengan nggak ada skill misalnya. Nah itu kalau saya lihat dari Bu Prita, Bu Ernim, ini bagaimana kegigihan ibu-ibu ini tuh bisa menghasilkan anak-anak yang memang mampu untuk berada di tengah masyarakat sekarang ini. Nah kalau Adi sendiri berarti sekarang ini ya bisa bersosialisasi seperti biasa ya Bu ya, Ya. di Bisa. kampusnya, di Bisa. klubnya gitu ya. Bisa. Dia itu sebetulnya menangkap semua omongan orang, cuman feedback baliknya itu karena mungkin karena bicaranya dia pingin. Kemarin aja Adi masih salah satu juga prestasinya Adi ya. Karena Adi kuliahnya di bidang JMP, jaminan mutu pangan. Di sana dia belajar khusus untuk produk-produk pangan. Adi udah bisa bikin bermacam produk seperti yang tadi selai nanas, sirup rosella jahe dan juga macam-macam kue yang lain kayak cokolava, sirup-sirup yang lain, banyak produk yang dipelajari selama kuliah. Terus Ibu percaya nggak Adi ini dengan tidak bisa ngomong bisa sidang menghadapi 6 dosen kayak sidang anak reguler. Gimana caranya itu Bu? Coba Ibu bayangin. Adi nggak bisa bicara ya. Nah, Adi waktu itu semua anak, kalau nggak salah Adi ini satu jurusan 6 orang. Masing-masing anak disuruh tulis laporan yang berupa kayak ya skripsi lah, kayak orang
sarjana gitu ya. Jadi Adi bikin waktu itu pilih salah satu produknya, produk unggulannya selai nanas. Kalau menurut dia selai nanas mungkin agak gampang menurut dia. Terus dipilihlah sama Adi produk selai nanas sebagai produk unggulannya. Jadi di skripsinya Adi, di laporannya Adi itu khusus produk selai nanas. Bagaimana membuat apa alatnya, apa semuanya itu prosesnya tuh harus mandiri, ada praktek mandiri. Saya tuh waktu itu, waktu dia praktek mandiri, dia harus siapkan nanas sendiri, peralatan pinjam ke labnya sendiri, semua sendiri tanpa ada bantuan siapa-siapa. Saya udah khawatir nunggu di luar, anak saya bisa ujian apa enggak. Tapi waktu itu si dosennya itu kan menurut saya ya Mbak ya kan gampang, selai nanas beli aja nanas kupas tadi. Diparut di sana kan gitu, enggak boleh di blender Mbak. Kalau di blender kan halus, enggak ada seratnya kan. Jadi harus parut sendiri. Terus saya waktu ujian praktek mandiri saya siapkanlah, saya beli nanas yang udah dikupas. Saya bawalah sama dia ke Bogor. Sampai di Bogor kan disiapkan, dia menyiapkan minjamlah ke lab alat-alat yang dibutuhkan apa aja, yang disiapkan alat yang dibutuhkan. Itu waktu ujian mandiri Adi. Saya udah spor jantung Bu, nungguin dia ujian mandiri, terus saya intip dari luar, ditimbang dulu saya diomelin sama dosennya gini-gini gitu kan, diomelin. Dia harus urutannya tuh ternyata nggak boleh Mbak, nanas yang udah dikupas, harus dia sendiri yang ngupas, nanti berapa terbuang harus ditimbang. Harus berapa sisanya, berapa cairan, gulanya berapa persen ditambah, harus dengan prosedur yang ada gitu kan. Akhirnya waktu proses pertama gagal Mbak, karena enggak sesuai dengan yang diinginkan dosennya. Kedua diulang lagi, alhamdulillah Adi bisa sukses. Nah, sampai melanjutkan dia waktu ujian. Waktu ujian itu dia kan sidang. Berapa dosen pembimbing, dosen penguji ada ya yang uji dia. Aduh, berapa waktu itu bolak-balik. Saya udah berapa lembar Mbak, mau ngopi, mau ngeprint, sampai dia mau sidang itu udah berapa banyak bolak-balik. Dia tidak boleh dibantu pakai internet, nggak boleh, harus asli. Gambar pun tidak boleh diambil dari internet, harus dari lab itu difoto. Gak boleh, adinya yang ngerjain foto. Jadi asli dia sendiri yang kerja. Terus waktu sidang, sebelum sidang saya latih di rumah Mbak. Saya asah di rumah dengan satu produk itu. Adi bicara di depan, ini kakak saya ada, kakak kamu ini ibu dosen ini mama dosen ini. Kamu sebisanya kamu ngomong, saya pinjam Infokus Mbak. Saya numpang Infokus orang, saya suruh dia tampil dengan terbata-batanya baca itunya produknya, alatnya apa. Dia sebutin semuanya itu dalam sidang, nanti ditanya. Sampai ditanya, saya ulang lagi. Kalau kamu nambahin gulanya nanti kamu hitung sekian persen segini. Kalau sekian persen segini, cara nyari sini. Saya asah Mbak sebelum dia ujian, alhamdulillah nomor 1. Alhamdulillah. Jadi ya. Aduh inspiratif sekali Bu, ya Allah. Jadi benar-benar dari nol sekali ya, bisa dari sebelum SD, kemudian SMP, SMA, itu semua di SLB. Terus Ibu berusaha untuk mendapatkan ijazahnya sampai diantarkan. Alhamdulillah masuk ke IPB, sampai tadi diceritain bagaimana proses sidangnya Adi, kita semua ikut bangga sekali ya Bu ya. Alhamdulillah, jadi memang benar ternyata memang pendukung yang paling kuat itu adalah keluarga dan terutama adalah orang tua sendiri, itu udah nomor 1 banget. Nah berikutnya sebenarnya saya ingin mengundang salah satu orang yang saya kenal dia dari kecil karena dia adalah kakaknya sahabat saya namanya Nikita Dompas, mungkin banyak yang sering dengar namanya, yaitu seorang gitaris, music producer. Dari kecil saya kenal Nikita, saya udah kenal sama seseorang yang bernama Oscar ini. Dan keluarganya Oscar itu sangat-sangat inspiring karena beberapa kali sering sekali juga mengadakan acara
untuk meningkatkan awareness untuk para anak-anak autis, tapi ini dari dulu banget gitu, benar-benar dari dulu banget, sehingga saya dari kecil memang sudah sangat terbiasa gitu untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Dan Oscar ini adalah penulis buku dari Autistic Journey. Padahal Oscar adalah seorang penyandang autis juga. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan kepada Oscar Yura Dompas. Oscar apa kabar? Baik, Kayaknya sih baik. sedikit ngantuk aja tadi pagi bangun jam 5. Kenapa bangunnya jam 5 Oscar? Karena gak suka keburu-buru. Oh jadi siap-siap dulu, Iya. semuanya udah pilih baju dulu gitu ya. Ya begitulah. Oscar, nih aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Mungkin banyak di sini yang belum tahu juga gitu ya. Oscar kan dari waktu itu SD, SMP, SMA, kemudian Oscar masuk kuliah. Kalau nggak salah waktu itu kuliahnya 2 kali ya Oscar ya? Betul sekali. 2 kali ya. Dan kalau nggak salah waktu itu kuliah yang pertama itu di Atmajaya. Dan kuliahnya inklusif ya, jadi barengan sama anak-anak lainnya gitu Iya ya. bareng. Saya inget banget waktu dulu, waktu Oscar kuliah di Atma, nggak tahu Oscarnya inget atau enggak, tapi sempat dengar cerita dari ibunya Oscar gitu ya, bagaimana waktu itu pertama kalinya Oscar benar-benar terjun ke dunia kampus yang sesungguhnya, di mana orang tuh benar-benar ya kalau saatnya istirahat harus makan di kantin, kemudian berinteraksi sama orang. Oscar sempat agak kaget juga gitu ngelihat orang yang kantin yang sebegitu penuhnya, orang tuh ngomong bisa sambil teriak-teriak dengan gesture yang macem-macem gitu ya Oscar ya. Iya. Gimana waktu itu Oscar kuliah di Atmajaya, ngambil apa sih Oscar waktu itu? Jurusan keguruan dan ilmu pendidikan bahasa Inggris. Wow, kenapa Oscar pengen ngambil itu? Karena dulu dari semua mata pelajaran cuma bahasa Inggris aja yang paling menonjol. Selain sejarah sama mata-mata pelajaran dasar kayak agama, PKN, bahasa. Jadi gak ada pilihan lain kalau ngambil ekonomi takutnya kenapa. Kalau hukum padahal dulu udah keterima cuma lebih interestnya gak tahu sama bahasa Inggris itu aja. Oh gitu ya? Ya. Dan bagaimana teman-teman Oscar yang pada saat itu notabene kan nggak ada yang autis juga ya berarti di sana ya? Ya nggak ada sama Nggak ada. sekali. Oscar satu-satunya anak di Atmajaya yang ngambil jurusan itu, kemudian Oscar harus berinteraksi tuh sama semuanya. Gimana rasanya? Pertama-pertama kalau dilihat itu kelihatannya Oscar tuh aneh ya orangnya kayak nggak biasa. Kan dulu SMA juga sempat di PL kan kalau untuk misalkan terutama pas penerimaan mahasiswa baru kita joget apa kita kayak kalau mereka nganggap tuh agak ngeres gitu. Jogetnya ini ya Agak-agak erotis gitu erotis ya. dikit. Terus. Terus dari yang intinya adalah teman-teman Oscar tuh merasa Oscar kok kayaknya banyak tulalitnya gitu nggak nyambung gara-gara misalkan ngomongnya yang interestnya itu aja misalkan Oscar lagi suka sepak bola. Ngomongnya pasti sepak bola terus sedangkan kalau teman-teman perempuan lain kan banyak suka fashion atau lifestyle apalah gitu. Ini Oscar cuma sepak bola aja jadi kayaknya ini anak tuh kayaknya jaga jarak gitu. Tapi akhirnya Oscar berhasil untuk bagaimana cara Oscar untuk bisa keep up dengan semuanya? Bertahan aja. Yang penting kuliah selesai, fokus ke semua mata kuliah yang harus kita selesaikan dan itu adalah bagian dari kewajiban juga. Wow. Hebat sekali dan yang aku kepengen tahu tuh sebenarnya ketika dosennya ngomong gitu ya, kan mungkin ngomong dengan speed berbicara yang cepat, kemudian dengan gesture yang mungkin kadang kalau lagi semangat menjelaskan tuh berapi-api gitu. Itu bagaimana sih maksudnya dengan penyandang autis seperti Oscar gitu ya menerima itu semua? Go with the flow aja, jadi ikutin aja dosennya. Yang penting kita jangan lupa aturan main. Wah, ini penting sekali karena sebenarnya yang bisa membuat Oscar memiliki pikiran seperti tersebut itu juga adalah orang tua Oscar khususnya almarhum ayah ya. Ya, almarhum papa ya. Itu benar-benar membimbing Oscar sampai
Punya pemikiran yang seperti itu ya Oscar ya. Iya betul. Kemudian setelah lulus dari Atmajaya, kalau nggak salah Oscar sempat mengenyam pendidikan juga di Singapura. Iya, itu atas permintaan papa karena setelah lulus kan sempat kerja di perusahaannya papa yang sekarang udah nggak ada. Sama tahun 2008 diminta sama Yayasan Autis untuk bantu-bantu buka sekolah autis di Pekanbaru Riau. Jadi mohon maaf karena pemasukannya tidak mencukupi. Jadi papa minta Oscar itu sekolah lagi dengan harapan mendapat pekerjaan di luar negeri sana. Sehingga dapat pemasukan yang lumayan bagus. Dan Oscar ngambil jurusan? Hospitality Management. Wow, oke. Mungkin kita di sini benar-benar kalau almarhum papa masih ada akan ngajak almarhum juga untuk ada di sini di tengah-tengah kita semua ya. Karena setelah dari hospitality management ini teman-teman semuanya Oscar itu yang saya tahu akhirnya sempat bekerja di salah satu hotel. Hotel bintang 6 di Nusa Dua Bali. Waktu itu saya sempat nginep beberapa kali. Kalau nanya ke beberapa staf yang ada di sana, tahu Oscar Dompas nggak? Dan semuanya ngomong bahwa Oscar adalah karyawan favorit di antara semua karyawan. Karena paling ramah, paling suka ini nih Oscar. Paling ramah, paling suka untuk menyambut orang gitu ya. Dan ternyata memang itu adalah salah satu kelebihan dari anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu. Karena memang mereka kan istilahnya nggak bisa basa-basi gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka senang, mereka akan sangat senang untuk menyambut kedatangan orang. Kelihatan gitu kejujurannya, pure heart-nya gitu. Nah Oscar, salah satu yang kita ingin tanyakan semuanya, nggak banyak loh penyandang autis yang bisa menulis sebuah buku mengenai perjalanan kehidupan mereka sebagai penyandang autis. Dan Oscar adalah salah satunya. Oscar adalah salah satu penulis buku yang menjadi inspirasi banyak sekali orang. Autistic Journey. Oscar bisa cerita mengenai buku itu? Oh tentu saja. Wow. Jadi yang namanya buku Autistic Journey itu adalah rangkaian sebetulnya adalah kumpulan esai dari interestnya Oscar, pengalaman masa-masa sekolah Oscar, beberapa tokoh inspiratif yang menurut Oscar suka gitu, misalkan kayak Michael Jackson kayak atau siapa kayak gitu juga dimasukin. Kalau yang sebetulnya bukunya nggak cuma Autistic Journey. Dan yang kedua tahun 2008 ada buku dalam bahasa Inggris berjudul The Life of the Autistic Kid Who Never Gives Up yang akhirnya diterjemahkan atas permintaan pasar ke dalam bahasa Indonesia berjudul Menaklukkan Autis. Itu adalah rangkaian kronologi kehidupan Oscar dari lahir sampai umur pada waktu itu 20 tahun. Jadi sampai menjelang kuliah. Itu lebih jelas lagi. Ulangan dari Autistic Journey tapi lebih padat lagi tentang perjalanan Oscar dari kecil yang namanya udah kenyang dibully sama kawan-kawan atau sampai remaja juga sampai menjelang kuliah gitu aja. Oke Oscar. Tadi ngomongin soal udah kenyang dibully sama teman-teman dari kecil sampai kuliah gitu ya. Sebenarnya kalau Oscar, kan dari tadi kita ngomong dari sudut pandang pengajar, orang tua. Nah sekarang aku pengen tanya, kalau dari sudut pandang penyandang autis sendiri, apa sih yang Oscar harapkan gitu ya ketika berinteraksi dengan orang-orang gitu. Kalau misalnya Oscar baru nyampe nih ke sebuah tempat, misalnya waktu itu di SD atau di SMP-nya Oscar, apa yang Oscar harapkan? Kalau dari pihak Oscar sendiri adalah sambutan yang hangat dan jangan terlalu jaim gitu. Alias jaga jarak. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat itu kebanyakan jaimnya ya Oscar ya. Gak menjadi diri sendiri gitu ya. Tergantung juga kalau biasanya kalau orang belum kenal sih agak-agak. Kalau orang bilang tuh kayak apa sih istilahnya reserve atau don't talk to strangers. Takut-takut dia nipu apa gitu.
Jadi itulah yang namanya sebetulnya jaim tuh kayak gitu. Wah, don't talk to strangers. Iya, tapi benar Oscar tuh begitu jujur, begitu ramah gitu ya. Dan mungkin kita sebagai masyarakat pada umumnya juga bisa ngajarin ke anak kita gitu ya, bagaimana kalau misalnya kita berhadapan dengan teman-teman yang autis, mereka tuh seramah itu gitu, dan mereka tuh seterbuka gitu orangnya. Jadi memang itu adalah hal yang sangat harus kita kita embrace gitu ya, Oscar ya. Nah, Oscar sekarang ngapain? Kegiatan sekarang kebanyakan jaga warung mama karena mama buka restoran di daerah pertokoan Pondok Indah situ di Kesia Outlet, restoran Manado, Majo Makang. Jangan lupa mampir ya kalau ada waktu. Oh, boleh nih sebut brand. Boleh. Majo Makang ya. Ya. Terus selain itu sekarang juga tiap hari sih kalau kerjaan tetapnya kan Oscar adalah salah satu penggemar Benteng Takeshi sampai ikut acaranya. Dan masuk final. Jadi untuk mendedikasikan kepada Benteng Takeshi itu tiap hari itu bikin ringkasan cerita dari episode pertama sampai habis. Tapi masih yang versi Jepang. Jangan lupa kunjungi bentengtakeshiindo.com dan tinggalkan komen. Itu gambar udah pakai referensinya udah jelas. Iya. Tapi dari YouTube ambil banyakan terus difoto. Oke, terus selain dari Majo Makang, Benteng Takeshi, Oscar juga setiap hari rajin nge-gym. Ya, biasanya hari Senin, Selasa, Kamis sama Sabtu. Berarti di gym juga Oscar kan di sana berinteraksi sama orang-orang yang katakanlah kalau di sekolah kan tiap hari ketemu, kalau Ya. di ini setiap hari ketemu gitu Ya. ya. Tapi kalau di gym kan orangnya berlainan tuh. Maksudnya bagaimana tuh kesulitan, adakah penerimaan yang bagaimana dari mereka? Oh nggak ada, kebanyakan resepsionisnya terlalu ramah itu. Loh, lebih ramah lagi daripada Oscar. Iya, jadi tiap hari diajak ngobrol mulu. Apalagi ada beberapa instruktur Oke. juga kan udah Ya. pada itu semua, Ya. pada kenal baik. Oke, ya berarti teman-teman semuanya bisa dilihat ya bagaimana Oscar ini adalah contoh nyata inklusivitas ini tuh adalah memang harus terjadi di masyarakat kita. Dan bagaimana Oscar dulu bisa mengenyam pendidikan di universitas yang semuanya orang-orangnya nggak ada penyandang autis seperti Oscar gitu. Dan bagaimana sekarang benar-benar bisa membantu usaha ibunya gitu ya, membuat restoran di situ, berarti ikutan masak juga. Ikutan masak nggak? Kebanyakan ngawas. Mengawasi. Yang bungsu tuh bagian marketing. Setiap orang udah punya job desk sendiri. Oh, udah punya job desk-nya sendiri ya. Ya, bagaimana orang tuanya benar-benar melibatkan Oscar di dalam kegiatannya, dan itu ternyata sangat-sangat penting dan membuat Oscar menjadi pribadi yang seperti sekarang, mampu untuk berinteraksi, mampu untuk menjadi bagian dari masyarakat sama seperti anak-anak yang lainnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Oscar. Makasih. Dan untuk yang terakhir, pembicara yang terakhir ini saya ingin mengundang, ini juga nggak kalah hebat, adalah Mutia Naflah Ghazali. Mutia ini nanti Mutia akan cerita sendiri bagaimana struggle yang pernah dialaminya. Tapi biasanya kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu kan yang saya tahu kayak hari ini pameran warna-warna di terapi anak-anaknya melalui seni. Ada yang seni musik, ada yang seni desain grafis gitu. Tapi Mutia ini baru saja lulus dari kedokteran UI. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mutia Naflah Ghazali. Mutia, kamu bisa cerita nggak? Kalau yang aku tahu ya dari pengalaman yang pernah aku raih dari teman-teman berkebutuhan khusus, bagaimana mereka itu punya sebenarnya kayak mungkin ada kesulitan tersendiri dalam proses belajar gitu ya, mengenai hal-hal yang mungkin sedikit rumit atau sedikit bagaimana gitu ya. Dan kamu ini kan di kedokteran UI itu jauh sekali dari seni atau dari hal-hal yang kayaknya yang biasa dienyam oleh anak-anak
berkebutuhan khusus. Nah, dari pengalaman kamu sendiri bagaimana tuh Mutia? Jadi kan sebenarnya aku tuh dulu kecilnya itu bisa dibilang speech delay. Secara informal sebenarnya agak mendekati ADHD gitu. Jadi harus melewati speech therapy, terus habis itu ikut les segala macam kayak ngelukis, piano dan kayak matematika, pelajaran segala macam. Itu tuh sebenarnya bukan untuk mengikuti pelajarannya sendiri itu, tapi untuk supaya aku tuh bisa fokus duduk tenang gitu loh. Karena berarti kamu waktu masih kecil itu ada kecenderungan untuk nggak bisa diem gitu ya berarti ya? Iya nggak bisa fokus. Jadi kalau lagi sekolah tuh suka kayak hilang, jalan, muter-muter ruangan gitu. Yang lainnya udah duduk tenang, tapi aku masih kayak muter terus gitu. Terus gimana kalau bisa masuk ke dokteran gini tuh? Jadi emang kalau di sekolah sih kayak gimana ya? Jadi awalnya kan aku nggak bisa fokus, tapi lama kelamaan tuh bisa duduk tenang. Jadi pelan mulai bisa ngikutin pelajaran. Terus kalau sampai rumah ditambahin les lagi. Jadi apapun yang di sekolah ketinggalan tuh bisa langsung dikejar lagi di rumah. Jadi kayak bener-bener sampai rumah tuh nggak ada waktu istirahat deh, langsung aja dikejar, hajar terus gitu. Les, belajar, terus langsung sekolah lagi besoknya gitu. Tapi berarti itu kamu masuk ke dokteran benar-benar atas keinginan dan cita-cita kamu. Ya, Wah, kenapa tuh punya cita-cita untuk pengennya ada di fakultas kedokteran? Jadi kakek saya dua-duanya dokter, terus dari kecil tinggal dulu sempat sama kakek pas ibu lagi keluar negeri belajar, terus habis itu ayah juga lagi sibuk-sibuknya baru masuk kerja gitu yang baru gitu kan. Terus jadinya kan setiap hari ketemu sama kakek, ngeliat kakek jadi dokter THT gitu kan, ini kayak kok seneng banget ya membantuin orang lain, terus orang lain itu pasti kayak makasih ya dok gitu, terus pulang dengan kayak bahagia udah sembuh segala macem. Jadi saya pengen seperti itu juga, bisa ngebantu orang lain gitu dulu cita-citanya. Terus saya itu juga kan ikut speech therapy ini kan bolak-balik ke psikiater, psikolog gitu kan, jadi pengen sih seperti mereka gitu loh dulu kecilnya gitu. Tapi kamu ngomongnya sangat baik loh. Tepuk tangan sekali lagi buat Mutia, baik sekali ya. Aduh bener-bener deh, ini orang tuanya anak-anak ini memang luar biasa. Nah kalau menurut Mutia ya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai masyarakat supaya, saya nggak tahu apakah Mutia pada saat itu merasa didukung nggak sama teman-teman sendiri atau merasa dibantu gitu untuk dapat misalnya berinteraksi dengan dosennya atau untuk menangkap pelajaran yang ada di kampus waktu itu? Kalau di sekolah sih di kampus sekarang itu jadi kadang-kadang kita ada kayak tutorial bareng gitu. Jadi kalau ada yang ketinggalan bisa dibantu. Terus kadang-kadang juga dosennya juga kalau ada beberapa modul yang dikasih latihan tambahan, terus habis itu baru diremedialin gitu. Jadi kita ada waktu kesempatan untuk belajar ulang-ulang tuh banyak karena ada remedial selalu di setiap modul gitu. Wah, tepuk tangan sekali lagi. Jadi ternyata Mutia sempat dibilang susah untuk fokus, ternyata bisa juga pada akhirnya fokus di pelajaran. Malahan ada tambahan-tambahan pelajaran yang lain gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita pada hari ini, dan ini benar-benar ternyata antusiasnya semuanya sangat tinggi sekali ya, tapi memang waktunya sangatlah nggak cukup kalau kita membahas ini bisa seharian, tapi semoga lain kali kita bisa mengadakan acara yang serupa dan kita bisa mengupas lebih dalam lagi. Kalau boleh saya tarik kesimpulan sebelum menutup acara ini adalah ternyata memang semuanya sepakat bahwa ya anak-anak berkebutuhan khusus ini, mereka ini adalah anak-anak yang sangat spesial dan kita semua bisa membantu mereka. Dan unit pertama, unit yang paling kecil yang bisa membantu mereka adalah keluarga, terutama orang tua. Orang tua bisa membantu mereka dari sedini mungkin, kalau bisa dari usia 0 tahun, mengetahui langsung bisa dibawa terapi atau kita bisa melakukan segala penanganan dini. Lalu kemudian juga mungkin harus merencanakan juga seperti Ibu Ernim,
sebelum merencanakan kita harus tahu informasi sedalam-dalamnya, kemudian plan ke depannya akan seperti apa, kemudian di mana ada kekurangan berarti di situ ada kelebihan yang menumpuk. Nah di situ kita mungkin bisa mengetahui kelebihan-kelebihannya apa saja sehingga bisa menyalurkan dalam berbagai macam kegiatan. Dan tadi juga diutarakan yang Soina itu mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi semuanya yang ada di sini, dan kalaupun bukan Soina berarti jawabannya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan energi anak-anak ini, khususnya mungkin secara fisik juga interest seperti Oscar tadi, Benteng Takeshi, pokoknya energinya harus tersalurkan ke kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak hanya berguna untuk mereka saja, tapi ini juga bisa berguna untuk masyarakat lain yang ingin tahu mengenai hal-hal tersebut. Kemudian juga ada satu poin yang menarik sekali dari Ibu Prita, yaitu selain keyakinan adalah doa. Doa itu adalah yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi siapa mereka seperti yang diharapkan. Kemudian parent support group juga sangat-sangat penting, dan yang saya tahu beberapa yang ada di sini juga terlibat di dalam parent support group karena kita hidup bermasyarakat tidak sendirian. Dan yang terakhir adalah mengenai ekosistem. Penanganan dini adalah kuncinya, juga guru-guru yang memiliki hati dan passion. Keadaan rumah tangga juga harus diperhatikan, bagaimana kakak, adik, bapak, ibu, om, tante semuanya berinteraksi dengan anak ini, juga diperhatikan kondisi emosional mereka. Dan yang terakhir adalah terapisnya harus diperbanyak, kemudian pedagoginya itu juga sangat-sangat harus diperbaiki. Jadi mungkin kita semua bisa merefer atau mungkin kita bisa membantu untuk kedepannya memperbanyaklah keilmuan mengenai hal-hal seperti ini sehingga inklusivitas itu bisa segera menjamur dan benar-benar terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang hadir, untuk semua narasumber, tepuk tangan sekali lagi. Mari kita semua terlibat untuk membuat keadaan ini menjadi lebih baik, dan kita semua harus ikut turun tangan karena tidak terbatas hanya dalam lingkaran orang tua difabel, tapi juga kita semua harus menjadi bagian dari mereka dan mereka menjadi bagian dari kita. Warna-warna yang indah dalam hidup, mari kita pahami semua warna ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih untuk Bukalapak, untuk Buka Talks yang telah menyelenggarakan acara ini terjadi. Tepuk tangan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.